bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Hai semua, perkenalkan nama saya Seleh Anelia. Di sini saya akan nge-review buku yang saya pilih. Dan buku ini penulisnya yang bernama D.E. Rasmulia Sembiring SEMMA. Nah, ini dia bukunya dan ini daftar isinya. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian pengelolaan bisnis. Yang pertama, bisnis berasal dari bahasa Inggris yaitu bisnis yang memiliki arti tiga istilah dalam bahasa Indonesia yaitu perusahaan, urusan, dan usaha. Bisnis sendiri kata dasarnya bis yang berarti sibuk. Sibuk di sini bisa jadi sibuk seseorang atau komunitas atau masyarakat yang sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang bisa mendatang manfaat, laba, atau keuntungan. Nah, ini yang kedua, maksud dan tujuan bisnis. Maksud dan tujuan bisnis sangatlah jelas, yaitu tiada lain untuk membujuk orang agar mau membeli produk yang kita buat. Pakai jasa yang kita tawarkan sehingga produk dan jasa yang kita buat bisa beredar, berkembang, dan dikenal masyarakat luas sehingga kita bisa mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Bisnis yang mendapat keuntungan adalah sebuah tujuan yang normatif. Setiap orang, perusahaan, dan lembaga apapun memiliki tujuan dan bermuara pada keuntungan dari apa yang sudah dilakukan dan dikerjakan, karena pada prinsipnya orang ingin mendapatkan timbal balik yang positif dari apa yang sudah dikerjakan dengan mengeluarkan pikiran, tenaga, dan material. Ini selanjutnya, keuntungan tidak hanya berupa penjualan produk dan jasa seketika, tetapi bagaimana tercipta komunitas konsumen yang loyal terhadap produk dan jasanya. Oleh karena itu, diupayakan bahwa perusahaan harus betul-betul bisa menyanyikan konsumen bahwa dialah yang paling bagus dan menguasai pasar, sehingga pendapatan, penjualan, dan profit dalam jangka waktu yang panjang. Untuk mencapai hal ini, perusahaan harus senantiasa melalui inovasi dan kreasi-kreasi terhadap produk dan jasanya, sehingga tidak membuat konsumen jenuh, bosan, dan beralih ke produk dan jasa dari perusahaan kita. Oke, next. Untuk ketiga, tingkat partisipasi bisnis. Bisnis memiliki tingkat atau level bisnis, termasuk juga di dalamnya partisipasi dalam bisnis. Tentunya beredaran antara satu level bisnis dengan level bisnis lain. Berikut ini adalah beberapa partisipasi bisnis secara umum di antaranya. Yang satu, tingkat partisipasi bisnis domestik atau lokal. Tingkat partisipasi bisnis lokal adalah suatu unit bisnis yang tingkat operasional dan pangsa-pangsanya berada dalam suatu wilayah tanpa melewati batas negara atau di luar kota.
Jenis perusahaannya juga masih sederhana karena hanya memperhitungkan berbagai variabel yang berlaku di sekitar perusahaan, termasuk juga dalam perusahaan besar, kecilnya, kompensasi yang didapatkannya perusahaan dan para karyawannya, budaya perusahaan yang relatif belum terbangun dengan kuat, tenaga kerja yang relatif sedikit, analisis pasar yang sering kali jarang dilakukan bahwa terkesan dilewatkan dan lainnya sebagainya. Yang kedua, tingkat partisipasi perusahaan internasional adalah suatu unit bisnis yang sudah memperluas produk dan pemasaran produk maupun jasa ke luar negeri. Dengan memasuki pasar internasional, mau tak mau perusahaan harus mampu beradaptasi di semua bidang dengan kultur budaya di negara setempat agar tidak menimbulkan permasalahan nasional. Nah, yang keempat itu kita akan bahas tentang sistem ekonomi di dunia. Dimanapun kita berbisnis atau melakukan aktivitas bisnis, tidak akan terlepas dengan sistem ekonomi negara bersangkutan ketika kita melakukan transaksi atau mengembangkan cabang bisnis kita. Kita harus tahu aturan main dari sistem ekonomi negara bersangkutan. Dan kita pun harus sadar untuk mengikuti aturan main dari sistem ekonomi negara, karena sistem ekonomi suatu negara adalah aturan yang diterapkan oleh negara tersebut yang berlaku dalam skala nasional, dan aturan-aturan ekonomi di setiap perusahaan yang berdomisili di negara tersebut mau tidak mau harus menginduk kepada sistem ekonomi yang berlaku. Yang kelima, ini yang terakhir ya guys. Nah, saya akan menjelaskan tentang lingkungan bisnis. Lingkungan yang memengaruhi kegiatan suatu bisnis yang dijalankan oleh pelaku bisnis. Pada dasarnya lingkungan tersebut dapat dibedakan atas dua lapis. Lapis pertama merupakan lingkungan inter yang mungkin dapat dikendali secara organisatoris oleh para pelaku usaha sehingga dapat diarahkan sesuai dengan keinginan perusahaan. Sedangkan lapis kedua disebut lingkungan ekster, yaitu lingkungan yang berada di luar kegiatan bisnis yang tidak mungkin dapat dikendalikan begitu saja oleh pelaku bisnis suatu dengan keinginan perusahaan. Malah pelaku bisnislah yang harus mengikuti kemauan lingkungan ekster tersebut agar kegiatan bisnis bisa selamat dari pengaruh lingkungan demikian. Di sini kita sudah selesai dan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah atau kata, mau dimaafkan ya. Nabi juga manusia, bukan nabi boy. Bye bye.